cahaya di dalam keluarga, menyinari rumah dengan kelembutan dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OPP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Di belakang ada jalan. Tahu di mana kita? Lokasi yang sama. Oh iya, cuman putar arah kamera doang. Ini dengan banyak pohon di sini bisa sampai ratusan episode. Weh, tinggal cari spotnya aja. Dan kondisinya lagi nggak panas banget. Tapi ini agak panas ya. Iya, udah siang soalnya. Oke, sahabat OBP apa kabar? Selamat datang bagi subscriber baru. Mudah-mudahan dari apa yang video-video yang ada berkenan semuanya, dan mudah-mudahan ini jadi wasilah buat kita belajar Islam. Awalnya dari OBP, kemudian nanti ngaji bareng offline ya. Karena ngaji kalau nggak offline rasanya kurang pas, kurang greget. Ya, di video yang lalu ada yang sudah kita tayangin ya. Itu ada ngomongin soal KDRT. Kederet gitu. Nah, kali ini ada kata-kata julid. Pernah denger nggak? Itu nanti saya sebutin ya. Saya sebutin nanti sahabat OBP cek aja ini relate apa enggak sama bahasan-bahasan yang ada di sekitar. Mungkin lagi ngerumpi sama ibu-ibu komplek. Bahkan bukan sekadar julitan ya. Kayak jadi keyakinan. Waduh, keyakinan lagi. Atau mitos atau fakta aja gitu. Benar atau enggak gitu ya. Nah, ini ada beberapa perkataan julitan narasi yang ini kalau dibilang menyesatkan, tapi nanti cek aja ya sahabat. Kira-kira ini pas, kurang tepat atau salah banget gitu ya. Yang pertama nih ya. Jadi ini narasi yang menyesatkan istri ya. Waduh, bagi istri ya. Dalam membangun relasi rumah tangga. Waduh, iya atau tidak? Iya atau tidak? Nanti kita bongkar bareng-bareng. Kalau ada yang mau ditanggapin di nomor berapa, komen ya sahabat. Yang pertama, ini yang paling sering. Kalau nafkah suami banyak, apapun permintaannya pasti dilayanin. Iya nggak sih? Iya Pak, iya. Iya Pak, iya banget. Ada iya, ada tidak. Nah, apa tuh? Iya, itu bisa kemungkinan iya kan, bisa tidak. Iya, benar-benar. Tapi kalau tadi kan itu narasi menyesatkan ya. Sebenarnya fondasi pernikahan itu kan ibadah. Jadi tidak tergantung dari istilahnya tuh besar kecilnya pendapatan suami. Oke. Kalau dari narasi yang tadi kata Budian, emang kalau suami pendapatannya kecil nggak dilayani gitu? Nggak juga. Berarti kan tetap dilayani. Fondasinya ibadah, jadi melayani suami itu kewajiban. Masya Allah. Jadi mau besar kecilnya pendapatan suami itu ya tetap harus menjalani kewajiban gitu, sebagai istri ya, bukan karena kalau dapat dikasih uang banyak gitu sama suami baru melayani maksimal gitu. Tunggu uangnya dulu berapa gitu. Iya. Ya Allah. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan gitu ya ketaatan kepada suami itu, karena itu perintah Allah, dengan nafkah. Besar kecilnya nafkah suami. Oke. Itu yang itu menyesatkan ya. Iya. Tapi kalau faktanya ada ya itu alhamdulillah. Maksudnya kalau dia nafkahnya banyak lalu dia dikasih apapun bisa, itu rezeki. Rezeki. Tapi ada tipu-tipu sama kulit gimana? Kayaknya ada anunya dulu ya, pernah sering santer juga ya, begitu itu. Udah kaya banget, tapi enggak juga gitu ya. Soal istri itu dipenuhi kebutuhan keinginannya gitu. Benar. Oke. Narasi yang kedua. Cuitan netizen yang kedua. Jadi perempuan kalau punya pendapatan besar atau udah kaya, kudu cari suami yang setara. Jadi jangan nikah dengan laki-laki yang miskin. Nah, ini jadi pertimbangan nih buat calon-calon suami. Ya, dan juga calon-calon yang mau menikah dia harus segini nih. Tapi kalau itu kan tadi narasi-narasi yang menyesatkan. Betul. Tapi itu memang faktanya begitu terjadi gitu ya. Saya salah satu artis nih bilang loh, ada gak usah. Pokoknya dia mau cari suami yang
setara sama dia, bahkan kalau minimal gitu, bahkan harusnya lebih. Padahal ya Islam tidak mengatur kesetaraan sebenarnya dari sisi pendapatan. Ya. Kalau dalam Islam itu ya kesetaraan itu hanya dalam masalah ketakwaan atau akidah ya, yang harus sama. Jadi misalnya nih dia kaya, pokoknya harus yang kaya dapatnya. Ya itu kan masalah jodoh tadi ya. Bisa juga dia dapat. Cuman kalau tentang istilahnya apa sih itu, alasan atau gimana gitu ya, yang nggak bisa juga, karena jodoh itu kan Allah yang memberikan. Tapi masalah jodoh ini biasanya tuh memang apa ya lah, kadang kita tuh dalam circle yang sama menemukan kesamaan gitu. Nah jadi kadang memang tidak dipungkiri ya Budian, dia kaya aja dia menikah dengan yang kaya. Iya, karena circle-nya gitu apa sebetulnya old money. Iya. Kalau misalnya crazy rich menikah sama crazy rich gitu. Yang istilahnya pesanya tuh miliaran rupiah gitu ya. Atau misalnya anak ulama sama anak ulama gitu. Emang circle-nya ya. Circle-nya gitu. Tapi kalau misalnya nih ada yang dia bos manajer menikah sama OB, ada di Korea. Ada. Film Korea. Iya. Di novel juga banyak itu. Tapi bisa jadi memang kenyataan seperti itu ya, tidak dipungkiri. Artinya memang itu tidak bisa jadi standar. Kaya dengan kaya, miskin dengan miskin, enggak gitu. Kasian banget gitu ya. Jadi setiap orang tuh punya hak yang sama gitu loh untuk mendapatkan jodohnya. Jadi kesetaraan itu dalam Islam patokannya cuma satu ya, akidah yang harus sama. Akidah. Ya, bukan masalah harta. Yes. Cuitan yang ketiga, suami yang penghasilannya lebih kecil dari istrinya hanya jadi beban, cuma numpang hidup. Itu apa fakta? Ada sih faktanya. Ada. Kita juga pernah seperti itu. Ya, mendapati maksudnya tapi itu tidak semuanya ya, tidak semuanya faktanya terjadi. Iya. Berarti kan kalau tidak semua fakta itu terjadi, hanya segelintir orang, berarti masalahnya bukan itu ya kan? Iya. Karena tadi itu termasuk narasi yang menyesatkan gitu ya. Karena orang jadi mikir juga nih, misalnya ya laki-laki tadi mau menikahi wanita yang sudah penghasilannya besar gitu ya, tinggi gitu. Atau suami ternyata memang istrinya tuh lebih banyak gajinya daripada gaji istri daripada gaji suami. Jadi yang harus diingat adalah rezeki itu adalah biadillah dari Allah. Nah kalaupun misalnya memang sudah nyatanya dia istri itu lebih kaya gitu ya, atau kerjaannya itu ternyata lebih banyak penghasilannya daripada suami, ya kalau misalnya istri memberikan harta itu kepada suami, itu jadi sedekah juga buat apa suaminya gitu. Bunda Hadijah. Nah itu kan cerita dulu juga kan. Bunda Hadijah juga dengan Nabi Muhammad SAW tidak bisa diragukan lagi kekayaan beliau itu 2/3 Mekah. 2/3 Mekah. Itu batu bara tuh kalah bener. Kalah dengan Bunda Hadijah. Allah. Tapi, perempuan loh. Tapi bagaimana beliau? Ketika beliau sudah menjadi istri Rasulullah, itu beliau betul-betul berkhidmat kepada suami gitu ya, melayani suami, bahkan beliau rela gitu ya mengorbankan harta beliau tuh untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW, untuk Islam gitu. Saking ibaratnya kurang makannya aja gitu, Bunda Hadijah itu ASI beliau itu sampai jadi darah gitu. Ibaratnya tuh kalau kita bilang kan kurang gizi kurang makanan gitu. Benar-benar. Jadi dari beliau yang sangat kaya itu dikorbankan hanya untuk Islam, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kurang contoh apa lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya istri-istri yang ada ini yang penghasilannya besar itu kemudian hanya masalah yang biasa aja gitu. Masalah prinsip apa gitu yang menyebabkan hanya gara-gara penghasilan lebih besar daripada suami dianggap beban, cerai gitu, jadi tambah masalah lagi. Betul banget. Jadi kayaknya menormalisasi daripada aku capek ngidupin suami dan suami jadi kayak numpang hidupnya, mending cerai lah. Iya, jadi ingat ya rezeki itu dari Allah. Jadi disyukuri ya, misalnya istri itu dapat rezeki yang lebih banyak. Justru mudah-mudahan itu jadi pemompa suaminya untuk mendapat yang lebih banyak lagi. Iya, betul.
Nah, cerita yang terakhir ya, tenang, ada 4 aja yang berhasil dihimpun. Kalau ada tambahan lagi boleh nanti kita cari komparasinya di narasi yang lain. Narasi ini jadi dalil gitu Iya, ya, bener-bener. susahnya gitu jadi Iya. dalil. Apalagi yang keempat sering banget nih. Jadi perempuan itu harus bisa cari duit sendiri, jangan bergantung pada laki-laki, ya kan? Kadang soalnya gini, namanya pernikahan ntar ada kalau pisah gimana kalau cuma bergantung sama laki. Nah tuh sering banget tuh. Sering banget tuh. Kita kan dipesani orang tua gitu ya. Iya betul. Pokoknya harus bisa kerja gitu. Betul. Kita tuh nggak bisa bergantung sepenuhnya gitu. Nah, sering banget tuh kedenger begitu tuh. Sebenarnya kan ini ajaran dari ini ya, feminis gitu tentang feminis barat ya, yang menjadikan istilahnya tuh materi itu sebagai fondasi dalam membangun hubungan. So, jadi narasi tadi itu sebenarnya dari barat-barat gitu, bukan terus itu diadopsi jadi ambil oleh masyarakat khususnya umat Islam sendiri gitu ya. Karena melihat fakta-faktanya sekarang seperti itu ya, masih dilematis juga gitu ya. Nggak ada, nah maksudnya tuh nggak ada tempat bergantung, maksudnya tuh ya yang bisa menjamin gitu kemudian menjamin mereka ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah sebenarnya kembali ke lingkupnya, karena kita ini tinggal di sistem sekuler ya, yang tidak menjamin kebutuhan masyarakat. Sampai ada istilahnya narasi itu tadi ya kan muncul dari fakta yang terjadi saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam, perempuan itu kan kewajibannya adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Nah maka yang misalnya menjamin kebutuhan dia itu adalah misalnya dari sisi perwalian dia, keluarganya gitu, orang tuanya atau saudaranya, ibu pamannya gitu ya. Tapi kalau ternyata kondisi mereka susah juga gitu kan sekarang gitu ya Bedian. Kondisinya juga sama-sama lah dalam kondisi yang tidak bisa mencari ya. Berarti itu adalah tugas negara lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, khususnya perempuan. Oke, itu 4 narasi negatif yang sering mungkin kita temuin. Kalau sahabat TPP ada nemu lagi gitu ya, yang pernah ada dijulitin seperti itu, boleh tambahin di komen. Nanti kita balas gimana ya menghadapi cuitan-cuitan yang seperti ini, yang negatif gini. Karena sedikit banyak 4 hal tadi itu sudah bisa mempengaruhi kondisi kita loh. Tapi sedikit banyak kemudian. Iya banyak. Nyatanya banyak yang terpengaruh gitu ya banget. Dengan cuitan narasi tadi yang jadi dalil bener. Dan akhirnya melabuhkan pernikahannya di pengadilan. Nah itulah oke. 2 video dari yang sudah didengarkan ternyata ini kayaknya nyambung ya dengan kemarin yang tentang video sebelumnya KDRT, kemudian sekarang apa kita akan bahas lagi, tunggu aja. Aduh, terima kasih yang sudah mendengarkan sahabat cuitan-cuitan netizen. Semoga ini tidak terpengaruh ya itu. Intinya kan fondasinya keimanan. Nah itu jadi bisa berpikir jernih. Baik, kita undur diri dulu ya. Saya Dian Jarwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.